Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Pada video kali ini saya akan melanjutkan edisi kedua baca buku ya. Baca buku dengan judul Pilihan Anda Mencerminkan Pribadi Anda, karya Scott DeMarcy dan James D. Hamilton. Dosen Nyentrik. Bagian pertama ini terdiri dari beberapa fragmen, tapi saya tidak memfokuskan pada fragmen-fragmennya, tapi saya baca langsung satu bab ya. Langsung saja. Cara Anda memutuskan. Kami tahu banyak tentang Felix dan Oscar. Keduanya sama-sama sepakat berpartisipasi dalam survei Knowledge Network. Keduanya pria kulit putih, lulusan universitas, dengan pendapatan sekitar $85.000 per tahun. Keduanya bujangan. Nama-nama ini adalah nama samaran. Kami mengarangnya untuk melindungi anonimitas mereka. Tapi respon Felix dan Oscar dalam survei KN adalah respon asli. Kami tertarik melihat cara Felix dan Oscar menentukan pilihan, karena mereka begitu mirip dalam sisi demografi, pendidikan, dan pendapatan. Hanya sedikit orang yang akan terkejut mengetahui mereka berdua sama-sama menyukai camping, anggur merah, dan fotografi. Namun lebih banyak pilihan mereka yang berbeda. Felix memperhatikan apakah sebuah restoran menawarkan pilihan menu sehat. Oscar di lain pihak tidak. Felix mendapatkan vaksin flu, Oscar tidak. Felix investor yang berhati-hati, Oscar bukan. Kedua pria menyatakan mereka mempertimbangkan masalah keamanan saat memilih mobil. Namun, jika Anda memperhatikan lebih cermat, terdapat perbedaan besar di mobil yang mereka kendarai. Felix mengendarai Audi A4 yang dinilai sebagai pilihan keamanan paling tinggi oleh Insurance Institute for Highway Safety. Sementara Oscar mengendarai Dodge Ram yang hanya mendapat nilai keamanan rata-rata. Bagaimana kita bisa menilai perbedaan-perbedaan ini? Biasanya penjelasan yang diajukan adalah sebagian perbedaan antara Felix dan Oscar bergantung pada latar belakang mereka. Ini tentu saja benar. Tapi jika kita menggunakan faktor demografi dan sosioekonomi seperti umur, jenis kelamin, ras, pendidikan, serta pendapatan untuk menekan betapa latar belakang orang-orang berbeda. Kasus Felix dan Oscar menunjukkan terkadang kita bisa keliru. Semua karakteristik latar belakang ini bisa menjadi alasan bagus, tapi tidak selalu berguna ketika kita memahami cara orang menentukan pilihan. Sampai di sini Anda mungkin bertanya, jika latar belakang mereka tidak membantu memahami pilihan Felix dan Oscar, apa yang bisa membantu? Pertanyaan itulah yang kami jawab dalam buku ini. Mungkin ini terkesan seperti topik yang terlalu mudah, tapi tidak jika Anda memandangnya dari sudut pandang ekonom kawakan. Salah satu yang dipelajari dalam ilmu ekonomi adalah pilihan. Ekonom akan memberitahu Anda bahwa Felix dan Oscar memiliki fungsi kegunaan. Kegunaan merupakan ukuran sebesar apa orang memilih barang seperti mobil Audi atau sandwich ayam. Kita tidak bisa benar-benar tahu seperti apa Felix dan Oscar sebenarnya. Itu bagaikan kotak hitam. Namun, kita menduga bahwa Felix dan Oscar berusaha memaksimalkan kegunaan mereka atau mendapatkan yang terbaik dari mereka yang inginkan berdasarkan sumber-sumber yang mereka miliki. Ketika dihadapkan pada beragam pilihan, dengan mengamati pilihan-pilihan yang mereka ambil, kita dapat merekonstruksi preferensi mereka. Apapun itu, ekonom tradisional berpendapat Felix dan Oscar bersikap rasional, serta kita bisa menduga mereka tahu preferensi mereka lebih baik daripada kita. Pendekatan ini disebut teori pilihan rasional, alat yang sangat ampuh bagi para ekonom. Di samping menjelaskan kebiasaan membeli individu dan organisasi, teori ini digunakan untuk mempelajari ragam pilihan lain.
mulai dari kecanduan baik negatif pada rokok maupun positif pada musik, sampai melakukan kecurangan. Stephen Levitt misalnya menunjukkan dalam bukunya Free Economics bagaimana guru sekolah di Chicago mengubah jawaban murid untuk menaikkan skor dalam ujian standar. Ternyata gaji mereka tergantung pada peningkatan yang ditunjukkan murid dalam ujian tersebut. Karena hanya sedikit penguatan yang diarahkan pada pengawasan para guru, umumnya para muridlah yang dicemaskan orang dalam situasi ini. Relatif mudah bagi beberapa guru untuk melakukan kecurangan. Dengan demikian, meningkatkan gaji mereka sendiri dengan membantu murid-murid mereka. Namun, tugas para peneliti adalah mencari celah dalam setiap teori, dan teori pilihan rasional juga memiliki kelemahan. Para peneliti mendapati bahwa banyak pilihan yang kita ambil tidak terlihat terlalu rasional. Bayangkan, Anda ingin menyeberang jalan dan berpikirlah seperti ekonom. Anda mungkin benar-benar ingin pergi ke seberang jalan. Di kampus Duke University, tempat kami berdua bekerja, ada tempat asik untuk membeli hotdog bernama Pauli Dog, dan kami berdua harus menyeberang jalan dari kantor untuk bisa ke sana. Aman untuk menyimpulkan bahwa kami suka hotdog. Kalau tidak, kami tidak akan mau mengeluangkan waktu atau mengeluarkan uang untuk membelinya. Namun, ada satu masalah soal menyeberang jalan. Ada kemungkinan kami bakal mati ditabrak pengendara yang ngebut. Di Duke, orang mungkin mengendarai BMW, tapi ditabrak mobil mewah tidak ada bedanya dengan ditabrak mobil butut. Ekonom akan menyatakan hal ini sebagai ganjaran yang bertentangan. Satu positif dan satu negatif. Walaupun kemungkinan mendapatkan hotdog yang enak sangat tinggi, sampai detik ini Pauli belum pernah mengecewakan kami. Serta kemungkinan ditabrak sangat rendah. Ditabrak mobil dan mati akan mengemboskan kepuasan mendapatkan banyak hotdog sekalipun. Masalah lainnya adalah pada hari mendung, hanya salah satu dari kami, Demarsi, yang bersedia berjalan keluar dan menyeberang jalan untuk mengunjungi Pauli. Walaupun dalam setahun peluang seorang disambar petir di Amerika Serikat secara kasar hanya 1:700.000. Hamilton mengingat hari ketika pemain golf di lapangan dekat kampus disambar petir sampai mati. Ingatan itu membuatnya melebih-lebihkan peluang dirinya disambar petir dan membuatnya makan siang di ruangan. Seandainya ada larangan menyantap daging hamburger, ia juga akan melewatkan hotdog. Pauli bahkan tidak menyediakan hamburger, tapi dalam benak Hamilton, resiko burger merupakan representasi risiko makanan cepat saji, termasuk hotdog Pauli. Jadi jawaban atas pertanyaan mengapa ekonom menyeberangi jalan adalah mungkin ia tidak menyeberang andaikan ada mobil yang mendekat, atau kalau cuaca mendung, atau kalau ada larangan makan hamburger. Jika model pilihan rasional bisa memberi gambaran secara sempurna, Hamilton akan memproses risiko sambaran petir dan makanan tercemar secara tepat serta akhirnya makan lebih sering di Pauli bersama Demarsi. Bias-bias dalam persepsi resiko manusia, sayangnya, seringkali membuatnya melewatkan makan siang optimal yang terdiri dari 2 hotdog dengan keripik dan chili. Secara umum, orang, bahkan ekonom seperti Hamilton, mendapat kesulitan dengan semua jenis pilihan yang melibatkan probabilitas kecil, ganjaran tinggi, dan mengubah perilaku mereka berdasarkan bukti. Ini tentu saja bukan satu-satunya masalah yang kita temui atau kesalahan kognitif paling konyol yang kita buat dalam teori pilihan rasional. Memberi kado misalnya akan sangat membingungkan bagi para ekonom. Kalau Anda memberi seseorang kado, Anda harus memiliki ide imajinatif bahwa Anda tahu preferensi mereka lebih daripada mereka sendiri. Kalau tidak, Anda bisa saja langsung memberi mereka uang dan membiarkan mereka membeli apa yang benar-benar mereka inginkan.
Atau bayangkan latihan mengambil angka keberuntungan untuk bermain lotre. Sudah cukup buruk orang-orang bermain lotre, harapan untuk mendapatkan uang Anda kembali selalu tidak tercapai. Kalau tidak membuat lotre tidak akan menghasilkan uang. Tapi beberapa dari mereka merogoh kocek demi taktik-taktik untuk bermain lotre dengan lebih baik. Namun beberapa ekonom minoritas cukup nyaman melakukan eksperimen di laboratorium psikologi dan berfokus pada sisi irasional dalam berbagai hal. Ekonom behavioral menunjukkan cara orang melakukan kesalahan sistematis dalam pemikiran mereka dan karenanya gagal mengambil tindakan yang sejalan dengan teori pilihan rasional. Salah satu pelopor pendekatan ini, Herbert Simon, terkenal dengan argumentasinya bahwa manusia seperti semut di pantai. Kami mengamati seekor semut yang berjalan penuh perjuangan menyeberangi pantai yang dibentuk oleh angin dan ombak. Si semut berjalan maju, condong ke kanan untuk mempermudahkannya mendaki bukit pasir yang terjal. Berjalan memutari batu kerikil, berhenti sejenak untuk bertukar informasi dengan rekannya. Setelah itu, si semut berjalan zigzag dengan banyak perhatian kembali ke rumahnya. Agar tidak mengantropomorisasi, memperlakukan makhluk non-manusia seperti manusia, mengenai tujuannya, saya menggambarkan sketsa jalur jejaknya di kertas. Jalur jejaknya menunjukkan segmen-segmen yang tidak beraturan dan kaku. Sama sekali bukan jalan acak karena di baliknya terdapat arah yang jelas, tertuju pada satu tujuan. Saya menunjukkan sketsa tak bernama itu kepada seseorang teman. Jalur jejak siapakah ini? Pemain ski yang andal mungkin berzigzag menuruni turunan yang terjal dan terkadang berbatu-batu, atau perahu layar bergerak melawan angin dalam terusan yang dipenuhi pulau, atau sekelompok besar makhluk air yang berenang. Mungkin ini jalur jejak dalam lingkup yang lebih abstrak, jalan penelitian yang diambil mahasiswa dalam rangka menemukan bukti atas teorema dalam geometri. Dipandang sebagai jalur geometri, jalur jejak si semut tampak tak beraturan, rumit, sulit dideskripsikan. Namun kerumitan itu sebenarnya merupakan kerumitan di permukaan pantai, bukan kerumitan dalam diri si semut. Spekulasi-spekulasi ini menunjukkan hipotesis yang dengan mudahnya dapat ditarik dari pembahasan kita sebelumnya tentang objek-objek artifisial. Seekor semut dipandang sebagai sistem perilaku cukup sederhana. Sebagian besar kompleksitasnya nyata dan dari perilaku merupakan refleksi kompleksitas lingkungan tempat si semut berada. Saya ingin mengeksplorasi hipotesis, tapi dengan kata manusia menggantikan kata semut. Bagi para ekonom behavioral, dalam tradisi irasional atau rasional yang terkungkung, manusia lebih mirip dengan semut Simon daripada komputer super. Mereka mengambil keputusan menurut aturan mudah yang disebut heuristik, metode pemecahan masalah dengan cara trial and error yang terkadang menyesatkan. Salah satu heuristik terkenal dipelajari secara ekstensif oleh tak lain tak bukan Danny Glover yang terkenal lewat film Little Weapon. Pada tahun 1999, Glover menjadi berita utama di surat kabar karena keluhannya tentang taksi-taksi di New York City. Walaupun berdandan rapi dan menggandeng putrinya, ia tidak bisa mencegat taksi pada siang bolong. Bahkan taksi-taksi itu akan melewatinya untuk mengambil penumpang berkulit putih. Taksi-taksi itu menganggap pria berkulit hitam beresiko tinggi dan mereka tidak menaruh perhatian pada petunjuk-petunjuk non-rasial seperti kekayaan atau status keluarga. Kejahatan di New York City berkurang besar sejak pengalaman Danny Glover, Good Morning America, yang biasanya jarang melakukan pengamatan sosial, memperingati 10 tahun keluhan Danny Glover dengan melakukan eksperimen sendiri, menggunakan pria-pria berkulit putih dan hitam yang sama-sama berdandan rapi. Mereka mengukur seberapa sering taksi New York menghampiri pria-pria itu. Mereka menemukan bahwa pada siang hari, kedua pria memiliki tingkat keberhasilan sama dalam mencegat taksi.
Namun begitu hari gelap, pria berkulit hitam sangat sulit mendapatkan taksi karena lagi-lagi taksi melewati mereka untuk menghampiri penumpang berkulit putih. Ini menunjukkan heuristik berevolusi. Heuristik juga bisa dieksploitasi. Buku dan Ariely, Predictably Irrational, menunjukkan cara orang-orang marketing membuat kita membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan. Contohnya, ketika William Sonoma memperkenalkan mesin roti, mereka hanya punya satu modal dan harganya tidak murah. Benda itu nyaris tak terjual. Untuk memecahkan masalah ini, mereka memperkenalkan model baru yang lebih mahal. Ariely menjelaskan bahwa karena orang sering mempertimbangkan kegunaan relatif ketimbang seberapa besar mereka menghargai sesuatu secara absolut, model lama mulai terjual dengan cepat karena sekarang model itu terlihat lebih murah. Meskipun harganya tidak berubah, model yang lebih mahal merupakan kamuflase kognitif. Yang mungkin tidak terlalu kentara adalah para ekonom. Terlepas mereka aliran rasional ataupun irasional, sangat mirip. Mereka memiliki kecemburuan fisika. Matematika itu indah dan model matematika memiliki pengaruh besar. Model menyederhanakan kenyataan. Kalau tidak model tidak akan berguna. Dan ekonom sama halnya dengan ahli fisika, membayangkan manusia sebagai partikel yang mewarisi aturan perilaku. Sekelompok ekonom menggunakan seperangkat aturan yang diambil dari teori pilihan rasional dan seperangkat aturan lain yang bergantung pada aturan yang sama sistematisnya tentang irasionalitas, tapi tetap dengan pendekatan memperlakukan manusia seperti partikel. Namun ironisnya, ekonom menyederhanakan kenyataan bahkan lebih dibanding ahli fisika. Sementara ahli fisika memiliki beragam jenis partikel dasar, kuak aneh, kuak Kermet, Mughlund, ekonom hanya punya satu. Ekonom berdebat tentang apakah partikel ini rasional atau irasional, tapi hanya sedikit pemahaman bahwa ada beberapa partikel berbeda yang memilih secara berbeda. Kita bisa mendebat bahwa orang melihat pilihan dalam cara yang begitu berbeda hingga kitab partikel harus diperluas. Ada banyak jenis manusia yang berbeda, dan pilihan mereka tidak bisa benar-benar dimengerti kecuali Anda termasuk partikel apa mereka. Felix dan Oscar menunjukkan betapa pentingnya menemukan kitab lengkap tentang para pembuat keputusan. Mereka berdua mengaku menginginkan mobil yang aman, tapi hanya salah satu dari mereka yang mendapatkan apa yang diinginkan. Ekonom yang mempercayai rasionalitas akan menggaruk kepala dan berkata, mungkin ada aspek lain dalam memilih A4 versus RAM yang tidak kami perhitungkan. Dan andai kami memperhitungkannya, pilihan mereka akan jauh tampak lebih rasional. Dengan begitu, kata-kata mereka sama sekali bukan intinya. Preferensi mereka yang terungkap membuktikan Felix menyukai mobil yang satu serta Oscar menyukai mobil lainnya. Dan hanya itu yang penting. Ekonom yang percaya irasionalitas mungkin akan menunjukkan bahwa orang membuat kesalahan. Mungkin Oscar keliru ketika menyimpulkan bahwa truk besar aman karena ukurannya. Dia keliru saat ini, tapi menggunakan heuristik macam ini mungkin membantunya menentukan pilihan berikutnya. Karena setiap orang menggunakan jalan pintas mental ini, tugas kami adalah mencari tahu apa saja jalan pintas mental ini. Namun ketika kami mendapat data, sangatlah mudah tertipu. Jika mencari heuristik khusus untuk membuktikan tingkat kepentingannya, kami akan mendapatkan hasil yang signifikan secara statistik, walaupun hanya minoritas dari subjek kami yang menggunakannya. Yang tidak masuk akal, kami mungkin akan mengabaikan orang-orang yang menentukan pilihan rasional. Namun bagaimana jika kedua pendekatan ini belum sempurna? Bagaimana jika Felix cenderung mendapatkan apa yang ia bilang diinginkannya, dan Oscar seringkali berakhir kecewa? Apa yang bisa menjelaskan pola macam itu dalam perilaku mereka? Pendekatan kami dalam masalah ini bersifat sistematis seperti para naturalis abad ke-19.
kami mulai mencari spesies-spesies lain dari pengambil keputusan. Di halaman-halaman berikut kami mengungkap 6 ciri inti kepribadian yang menentukan cara orang menentukan pilihan. Namun ciri inti kepribadian ini tidak muncul begitu saja untuk melibatkan lebih banyak orang ke dalam pembahasan dan bukan hanya Felix serta Oscar. Kami mencatat 30.000 individu lain. Ini memberi kami gambaran lebih baik tentang ciri inti kepribadian yang berada di balik keputusan tentang vaksin flu, investasi, makanan siap saji, dan mobil, serta menghilangkan kecemasan bahwa hasil kami mungkin akan terlalu merujuk pada salah satu tipe orang yang khusus. Dengan mempelajari sekelompok orang dan membedakan pola-pola perilaku kolektif mereka, kami mendapati bahwa tidak semua hal tentang Felix dan Oscar ataupun orang lain unik. Kebanyakan mengambil keputusan mengikuti pola tertentu, walaupun sebagian manusia tidak suka mengakuinya. Kita seringkali mengambil keputusan dengan cara yang relatif mudah ditebak, yaitu mengidentifikasi termasuk jenis mengambil keputusan manakah kita. Sup punya ayam. Apa yang Anda santap untuk makan siang hari ini? Kalau Anda membeli sandwich ayam, Anda tidak sendirian. Orang Amerika mungkin makin lama makin bergantung pada makanan restoran, termasuk makanan siap saji. Kalori yang dikonsumsi di luar rumah meningkat dari 18% total asupan kalori pada tahun 1970-an menjadi 32%. Hampir semua orang mengaku makan makanan siap saji setidaknya beberapa kali setahun. Dan polling Gallup mendapati lebih dari separuh orang Amerika menyantapnya setidaknya seminggu sekali. Ketika tidak makan di luar, mereka mengonsumsi makanan yang tingkat kalori dan lemaknya secara total lebih tinggi. Saat mereka banyak perhatian dipusatkan pada obesitas dan pola makan sehat, restoran merespon dengan berusaha menawarkan menu-menu yang menjawab keprihatinan tersebut. Untuk beberapa orang, seperti Felix, itu berarti makan siang sandwich ayam. Consumer Report menunjukkan laporan tentang sandwich ayam bagi para pelanggan. Laporan pada tahun 2004 mengevaluasi 20 sandwich ayam berbeda. Masing-masing sandwich yang dievaluasi dalam berbagai dimensi termasuk porsi, harga, kalori, lemak, lemak tak jenuh, karbohidrat, sodium, serat, dan rasa menunjukkan hasil yang sangat bervariasi. Total kalori terentang dari 360 untuk Ultimate Chicken Grill dari Wendy's sampai 950 untuk Tuscan Chicken dari Panera Bread. Dalam tes rasa, Baja Fresh, Boston Market, dan Sedgwick Chipotle dinilai sebagai yang terbaik, sementara tidak ada satu sandwich pun yang mendominasi seluruh penilaian. Para editor di Consumer Report memberi 3 pilihan editor untuk menawarkan kombinasi harga, nutrisi, dan rasa taco ayam Baja Fresh. Buenos Honey Bourbon Chicken serta Chicken McGrill dari McDonald. Dari sudut pandang kami, hal menarik tentang sandwich ayam adalah tidak semua orang memilih sandwich yang sama. Bagaimanapun, Consumer Report mungkin benar, beberapa pilihan sama-sama terasa lebih enak dan lebih sehat dibandingkan yang lain. Tapi bahkan setelah membaca artikel tersebut, kami mendapati orang menentukan pilihan berbeda. Kenapa? Kalau menerima entah pendekatan rasional atau irasional dalam mengambil keputusan, kita akan menemukan jalan buntu. Orang memilih apa yang mereka sukai dan apa yang mereka sukai terlepas dari beberapa kemungkinan melakukan kesalahan. Merupakan kotak hitam. Namun, bayangkan bahwa baik pilihan maupun para pengambil keputusan lebih rumit daripada yang mungkin kita pikirkan. Beberapa pilihan misalnya tidak terekam dalam daftar standar Consumer Report. Subway memungkinkan Anda mengganti roti dengan tortilla yang disarankan diet Atkins, walaupun para editor merasa tortillanya agak manis dan lembut. Dan untuk Anda, kebebasan mengganti roti mungkin penting, atau Anda mungkin peduli tentang cara ayam itu diternakkan. Whole Foods menyediakan sandwich di mana ayam kampung bisa dibilang berjalan sendiri di dalam Kaiser Rule Anda. Namun, kalau menggali sedikit lebih dalam, Anda akan mendapati bahwa peraturan pemerintah federal mengizinkan peternak
disebutnya ke ayam kampung jika ayam itu diternakkan dalam bangunan dengan pintu yang mengarah ke ruang terbuka. Label itu tidak benar-benar menjamin ayam-ayam itu menikmati kehidupan penuh udara segar serta matahari sebelum mendarat di sandwich Anda. Karenanya Anda mungkin menolak makan sandwich whole food sebagai protes. Walaupun Consumer Report tidak mengukur jejak karbon masing-masing sandwich suatu hari, mungkin para aktivis akan menemukan kaitan antara cara makan dan pemanasan global. People for the Ethical Treatment of Animal memasang billboard bergambar kartun Al Gore menyantap ayam dengan kutipan terlalu penakut untuk jadi vegetarian. Daging adalah alasan nomor 1 pemanasan global. Untuk semakin menyita perhatian, peta menyuruh seorang pria berkostum ayam menyetir Hummer dengan spanduk yang mengaitkan pemanasan global dengan daging. Makan sudah dianggap kenikmatan berdosa. Dengan begitu, ada jalan dari dan menuju sandwich ayam serta banyak faktor yang bisa menentukan sandwich mana yang akhirnya Anda beli. Mungkin kesetiaan. Aku sudah pergi ke McDonald's sejak zaman hamburger. Mungkin penilaian risiko kalau aku makan roti gandum itu berarti lebih banyak serat, itu akan mengurangi resikoku terkena kanker usus. Bagi beberapa orang, hal itu menunjukkan penghargaan tinggi pada masa depan melewatkan quarter pounder. Hari ini berarti memperkecil kemungkinan operasi jantung di kemudian hari. Tindakan orang lain mungkin membuat pilihan jadi berat sebelah, penyakit diet, short beat, makan sandwich tanpa roti. Altruisme bisa menjadi salah satu alasan. Aku tidak makan ayam, aku vegetarian yang peduli pemanasan global. Bahkan mengetahui pilihan-pilihan yang ada tidak boleh dilewatkan begitu saja. Aku suka memeriksa data ayam secara online dan berlangganan Consumer Report. Makanannya disebut cepat saji, tapi proses pengambilan keputusan Anda dalam memilih sandwich ayam bisa sangat rumit. Di bagian-bagian selanjutnya kami menggambarkan 6 pokok kebiasaan pikiran yang mempengaruhi Anda mengambil keputusan dalam semua wilayah kehidupan Anda. Kami menyebutnya traits: time, risk, altruism, information, me too, dan stickiness. Stop, luangkan waktu untuk menentukan Anda termasuk mengambil keputusan yang mana dengan mengisi survei di lampiran buku ini halaman 203. Hasilnya akan lebih akurat jika Anda mengisi kuis sekarang sebelum membaca lebih lanjut. Traits inti, time atau waktu. Banyak keputusan hari ini memiliki ganjaran dari hukuman yang muncul jauh pada masa depan. Beberapa orang akan sangat memusatkan perhatian pada kepuasan dan penderitaan yang diakibatkan perbuatan hari ini, serta nyaris mengabaikan masa depan yang lain. Agar berpikir lebih lama dan menganggap apa yang terjadi pada masa depan nyaris sepenting masa kini. Kalau Anda mempunyai anak berumur 2 tahun, kami punya sepertinya dalam sejarah ilmu pengetahuan kenyataan betapa bergunanya anak sang peneliti sendiri sebagai subjek tes masih kurang dihargai. Tawari si anak untuk makan sekeping biskuit sekarang atau 2 keping biskuit 5 menit lagi. Mereka hampir selalu akan memilih sekeping biskuit. Baru setelahnya anak mampu berpikir lebih lama berdasarkan anak-anak kami antara 3 sampai 11 tahun. Sebagian besar pertanyaan yang mengungkap indikator pemotongan biaya menyangkut kesehatan Anda. Ketika tindakan yang diambil untuk mencegah penyakit atau cedera pada masa mendatang merupakan langkah yang menyita biaya besar saat ini. Kapan terakhir kali Anda pergi ke dokter gigi? Seberapa sering Anda berolahraga tiap minggu? Berapa tinggi dan berat badan Anda dipadukan untuk mengukur indeks massa tubuh Anda. Kami juga memperhatikan isu-isu yang tidak terlalu penting tapi tetap bisa mengungkap. Apakah Anda mempertimbangkan nilai jual kembali pada saat memilih mobil? Perbedaan dalam pemotongan biaya terkadang merupakan bukti nyata. Felix berolahraga 5 kali seminggu di klub pribadi. Indeks massa tubuhnya berada dalam rentang yang dianggap sehat untuk orang dewasa. Dan dia mengunjungi dokter gigi 2 kali setahun.
Oscar tentu saja mengambil pendekatan berbeda, biasanya melewatkan kesempatan untuk membayar biaya kecil hari ini demi manfaat besar besok. Ia tidak rutin berolahraga dan sudah lebih dari setahun tidak pergi ke dokter gigi. Tak heran ia tidak melihat nilai jual kembali ketika membeli truk. Oke, saya tidak jadi membaca satu bab karena takutnya videonya terlalu panjang, maka cukup saya akhiri. Sampai jumpa di video yang ketiga lanjutan dari bab 1. Oke, cukup sekian dari saya. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dosen nyentrik. Jangan lupa subscribe.